Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Wikal Raffi dengan NIM 41120010133 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2020 Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa adalah alat komunikasi keberadaannya. Setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi yang berupa bahasa guna sebagai interaksi dan alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran bahasa di tengah-tengah masyarakat sangat berguna sebagai alat penghubung antar anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu dalam Nurbiana tahun 2005.28, menjelaskan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau mana suka digunakan dalam masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Berbahasa berarti menggunakan bahasa berdasarkan pengetahuan tentang adat atau sopan santun. Bahasa sudah diajarkan sejak dulu, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan formal. Dengan bahasa, manusia dapat memberi nama segala sesuatu yang terlihat oleh mata dan melalui bahasa pula kebudayaan bangsa dibentuk, dibina, dikembangkan, serta diturunkan kepada generasi-generasi mendatang. Dengan adanya bahasa di muka bumi ini, manusia dapat memikirkan suatu masalah secara teratur, terus-menerus, serta berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa berbahasa, peradaban manusia tidak mungkin akan berkembang, bahkan identitasnya sebagai manusia yang senantiasa berkomunikasi di antara anggota masyarakat tidak akan berlangsung dengan baik. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tetapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Tetapi di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Menilik pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang yang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi, sebenarnya dapat juga digunakan dengan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, ataupun isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa dapat pula dijadikan alat untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Begitu pula dengan bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa juga sudah dinyatakan dalam pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini semakin menguatkan bahasa persatuan Indonesia dilihat dari bahasanya. Penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat negara Indonesia. Oleh karena bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa dalam setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk mempersatukan bangsa yang kaya ini. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa-bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lalu lambang identitas nasional, selanjutnya alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya, dan juga sebagai alat perhubungan antara budaya, antar budaya, dan antar daerah. Lalu yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan juga bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, saya mengajak para pembaca, khususnya kaum muda dan pelajar, untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia bisa terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, pembangunan nasional dirumuskan sebagai pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya, dan, dan bertujuan seutuhnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai aspek. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam jangka panjang hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranannya tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah tumpah darah Indonesia. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Bahasa Indonesia memiliki Bahasa Indonesia sebagai milik bangsa dalam perkembangan dari waktu ke waktu telah teruji keberadaannya, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Adanya gejolak dan kerawanan yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia bukanlah bersumber dari bahasa persatuannya, bahasa Indonesia yang dimilikinya, melainkan bersumber dari krisis multidimensional, terutama krisis ekonomi, hukum, dan politik, serta pengaruh globalisasi. Justru, bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif
berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu satu, bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dan dua, kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Kaum cerdik cendekia yang hidup pada zaman kemerdekaan pun pada umumnya yakin bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berkembang luas dengan cepat di tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke. Dan Zerkar, misalnya, berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat menggantikan kedudukan bahasa Inggris di Asia. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah juga memiliki peranan penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, bahasa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa ini, sehingga tidak ada terjadinya perpecahan hanya karena kesalahpahaman karena perbedaan bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Ipteks berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, TV edukasi, dan lain-lain, melaju dengan sangat pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan ipteks dan zamannya. Pengalihan konsep-konsep ipteks dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dan serius sesuai dengan perkembangan ipteks. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep ipteks modern, yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya, agar konsep-konsep ipteks modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya, apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penyebarluasan konsep-konsep ipteks modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Upaya pengembangan konsep ipteks modern dalam bahasa Indonesia hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila istilah-istilah yang bisa digunakan dalam bidang ipteks itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal itu berarti agar dapat mengembangkan bahasa Indonesia menjadi ragam ipteks, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peristilahannya. Untuk keperluan itulah, pusat bahasa yang ada sekarang, dengan bantuan sejumlah pakar perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian di Indonesia, telah berhasil menyusun peristilahan untuk berbagai bidang ilmu, dengan memberikan prioritas pada 4 bidang ilmu dasar, yakni fisika, kimia, biologi, dan matematika. Keempat bidang ilmu dasar itu masing-masing diberi judul glosarium fisika, glosarium kimia, glosarium biologi, dan glosarium matematika. Di tengah perubahan sosial politik dan teknologi informasi, serta komunikasi yang ada sekarang, apalagi menuju bahasa Indonesia menjadi peradaban modern, para pakar dari berbagai disiplin ilmu harus bahu-membahu menjadikan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa asing lainnya, terutama bahasa Inggris.
Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI ini adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan, dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.